Halo para coach Kanimers, kali ini kita akan membahas alur dari sebuah anime isekai yang diadaptasi dari manhwa Korea berjudul The Beginning After the End. Anime ini menceritakan kisah seorang raja kuat dari dunia modern yang bereinkarnasi ke dunia lain. Layaknya cerita isekai pada umumnya, namun yang membedakan karakter utama kita bernama Arthur tidak hanya memiliki kekuatan yang overpower, tetapi ia memiliki keluarga yang sangat ia cintai. Lalu, seperti apakah kisah hidup Arthur di dunia baru ini? Mampukah ia menjaga orang-orang yang ia sayangi dengan kekuatan overpowernya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan kemunculan seorang raja di medan pertempuran yang brutal. Tubuhnya diselimuti oleh aura tak kasat mata, kekuatan luar biasa yang membuat musuh-musuhnya gemetar ketakutan. Dengan begitu mudah, ia menghancurkan pasukan musuh, menyerbu wilayah demi wilayah, dan membuat semuanya tunduk di hadapannya. Akan tetapi, kekuatan seberat itu tak membuatnya abadi. Di mana di tengah pertempuran, tubuh sang raja akhirnya roboh, kesadarannya pun memudar, hingga semuanya menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan alam bawah sadarnya, suara misterius menggema di mana suara itu berkata, "Kau akan bereinkarnasi ke dunia baru, dunia yang asing bernama Isekai." Tak lama setelah itu, ia pun membuka matanya, di mana kini dirinya telah terlahir kembali sebagai seorang bocil. Di hadapannya, terlihat sepasang suami istri muda yang memandangnya dengan penuh cinta dan harapan. Senyum mereka tulus, mata mereka berbinar bahagia. Mereka bukan musuh, bukan rakyat, tetapi orang tuanya. Sejak saat itu, kisah sang raja pun dimulai kembali di dalam tubuh bayi bernama Arthur. Si ayah yang bernama Renaud menyambutnya dengan semangat. Ia pun memiliki harapan jika suatu hari nanti bayi itu akan memanggilnya dengan sebutan Papa. Sementara sang ibu bernama Alice tersenyum lembut. Ia pun menyadari bahwa Arthur masih terlalu kecil untuk berkata apapun. Dengan penuh kesadaran, Arthur akhirnya menyadari satu hal, jika dia telah mati di dunia sebelumnya. Kini, ia pun terlahir kembali dengan seluruh ingatan dari kehidupannya yang lama. Dahulu ia adalah penguasa penuh kemenangan dan kehormatan, namun kini para dewa telah menjatuhkannya ke titik paling rendah, menjadi seekor bayi mungil, rapuh dan tidak berdaya. Bahkan, rasa malu mulai menyelusup diam-diam ke dalam hatinya, terlebih saat tubuh mungilnya tak sengaja bersendawa. Namun itulah kenyataan yang harus ia hadapi kini. Awal baru yang tak ia duga dalam bentuk paling lemah dari manusia, yaitu sosok bayi kecil nan mungil. Meskipun Arthur tak membenci kehidupan barunya, karena cinta dan kehangatan yang ia terima begitu tulus, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Akan tetapi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Sang ayah yang bernama Renaud menyadari hal itu. Dengan senyum tulus ia menyodorkan jari telunjuknya ke telapak tangan Arthur, dan sang bayi segera menggenggam erat-erat. Namun pada saat itu juga, tubuh kecil Arthur yang belum terkendali malah membuang air tanpa sengaja. Si ibu langsung bergerak dengan lembut dan cekatan. Ia membersihkan Arthur tanpa keluhan, hanya senyum yang terpancar dari wajahnya. Selain itu, Arthur merasa jika dunia ini tidaklah biasa. Ia pun menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya mengaktifkan sihir yang bisa memperkuat tubuhnya dalam sekejap. Ibunya dengan kelembutan yang sama bisa menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan tangan. Apakah itu sihir? Di kehidupan lamanya tak pernah ada hal semacam ini. Dan di sanalah rasa penasaran Arthur mulai tumbuh, bagaimana sihir itu bisa bekerja dan seberapa kuat hal itu bisa menjadi penopang hidupnya nanti. Suatu hari, saat Renaud pulang dari perburuannya, Arthur bertanya-tanya dalam hati, apakah semua orang di dunia ini bebas membawa senjata? Jika iya, maka dunia ini jelas tidak sepenuhnya aman, dan itu berarti ia harus siap. Arthur juga menyadari jika mendapatkan kekuatan sejak dini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Meskipun ia belum bisa bicara, bahkan sering merasa frustasi karena keterbatasan tubuhnya. Akan tetapi, ia tetap merasa bersyukur. Karena untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan tidur nyenyak tanpa rasa takut. Hal itu karena kini, ia hidup di tengah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Hari-hari pun berlalu, Arthur mulai belajar merangkak. Dengan semangat ia menuju ke depan cermin, merasa ingin tahu seperti apa wujud barunya. Setelah terbiasa dengan tubuh barunya, ia pun mulai menyelinap keluar dari tempat tidur saat kedua orang tuanya lengah. Diam-diam, ia berjalan menuju perpustakaan kecil keluarga, dan dengan rasa ingin tahu yang membara, mengambil sebuah buku. Di sanalah, Arthur mulai mengenal dunia yang kini menjadi rumah barunya. Ia membaca bahwa benua tempatnya dilahirkan bernama Dikat, sebuah wilayah luas yang terbagi menjadi 3 kerajaan besar. Pertama adalah Draft, dihuni oleh ras misterius bernama Dwarf, makhluk yang hidup tersembunyi jauh di bawah tanah, dalam kegelapan dan kesunyian.
Kedua, wilayah Eleanor, wilayah yang dijaga ketat oleh para elf. Mereka tinggal di balik lebatnya hutan, dalam kerajaan tersembunyi yang sulit dicangkau manusia. Dan yang ketiga adalah Sapin, kerajaan manusia tempat Arthur dan keluarganya tinggal, dipimpin oleh keluarga kerajaan dalam sistem monarki turun-temurun. Sangat berbeda dengan dunia lama Arthur, di mana kekuasaan direbut lewat darah dan pengkhianatan. Setelah memahami dasar-dasar dunia barunya, Arthur mulai mencari salah satu hal yang paling ia ingin kuasai, yaitu sihir. Dengan tubuh mungilnya, ia meraih sebuah kitab tua dari rak rendah di perpustakaan kecil keluarga, dan disitulah segalanya dimulai. Arthur belajar bahwa kekuatan sihir di dunia ini bersumber dari energi yang disebut mana. Namun tak semua orang bisa menggunakannya. Hanya 1 dari 100 orang yang memiliki warisan kekuatan tersebut. Tak hanya itu, mana dibagi menjadi 2 cabang utama, bernama augmentasi, seni memperkuat tubuh, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan refleks. Dan yang kedua adalah konjurasi, di mana mana tersebut dapat membentuk energi menjadi elemen, benda, bahkan serangan mematikan. Saat membaca itu, Arthur pun langsung teringat akan ibunya bernama Alice yang pernah menyembuhkan luka hanya dengan 1 sentuhan. Ia pun menyimpulkan jika sang ibu adalah seorang conjurer. Tak hanya itu, Arthur juga mempelajari tentang inti sihir dalam tubuh yang disebut mana core. Inti ini tersembunyi dan hanya bisa diakses saat seseorang mulai tumbuh dewasa. Dan saat itulah, seseorang layak disebut sebagai seorang penyihir. Lalu, Arthur membandingkannya dengan Ki, energi dari kehidupan sebelumnya. Tapi, ia belum yakin apakah ilmu lamanya akan berguna di dunia ini. Lalu, Arthur mencoba mengusatkan Ki ke dalam tubuh kecilnya, namun tepat saat itu, ibunya tiba-tiba menggendongnya. Arthur sempat mengira jika Alice menyadari percobaannya. Namun ternyata, ia hanya kembali buang air besar. Melihat betapa cepat Arthur berkembang, Alice mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Namun, satu hal terus membuatnya cemas, di mana Arthur belum pernah sekalipun tersenyum kepada mereka. Suatu hari, dari jendela rumah, Alice melihat Reynolds suaminya sedang melatih Arthur, mengajarkan teknik berpedang kepada seorang bayi yang telah tumbuh dewasa. Melihat itu pun Alice tentu marah, takut putranya belajar hal yang terlalu berbahaya. Namun, dari kejadian itu, Arthur pun mempelajari sesuatu yang baru, yaitu pernikahan. Di hari itu, Alice mengajak Arthur ke pasar untuk pertama kalinya, di mana segalanya terasa baru. Warna, aroma, suara, semuanya menyatu jadi pelajaran hidup yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keramaian, Arthur melihat sihir digunakan di depan matanya sendiri. Menjelang senja, mereka pun akhirnya pulang. Arthur mulai mengantuk, namun sebelum tertidur ia sempat memandang wajah ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa jika keluarga ini benar-benar berharga. Di rumah, Alice menggendongnya dengan lembut, menyanyikan lagu kecil dan bercerita tentang rasa bahagia saat melihat Arthur tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia tertawa mengingat saat Arthur diam-diam keluar dari tempat tidur hanya untuk membaca buku, atau saat matanya berbinar menatap pasar yang begitu ramai. Di sore harinya, Arthur pun menyaksikan Reynolds berlatih sihir di halaman. Ia melihat batu-batu kecil melayang perlahan ke udara. Akan tetapi, Arthur sempat kecewa, di mana ia sebelumnya membayangkan sesuatu yang lebih mewah, lebih dahsyat, dan lebih epik. Tapi kemudian ia menyadari satu hal, bahkan kekuatan besar selalu dimulai dari dasar yang lebih kecil. Namun, sebelum rasa kecewa itu tumbuh lebih dalam, Alice perlahan menghampirinya. Dengan senyum lembut dan suara yang menenangkan, ia berlutut di samping putranya lalu berkata, "Ayahmu belum menunjukkan semuanya." Arthur pun menoleh lagi dan benar saja, energi di sekitar Reynolds mulai bergetar. Kecepatan geraknya melonjak dan kekuatannya meningkat drastis. Melihat itu Arthur terdiam. Ini bukan sihir biasa. Ia pun segera menyadari Reynolds adalah seorang augmenter, seseorang yang memperkuat tubuhnya sendiri dengan mana mengubah dirinya menjadi senjata hidup. Seketika itu juga, api semangat berkobar di dalam dada Arthur. Ia ingin mencobanya, ia ingin menjadi seperti itu. Namun, lamunannya terhenti saat suara lembut ibunya memanggil. Alice kemudian menggendongnya perlahan menuju kamar. Tapi di tengah perjalanan, mata Arthur tertuju pada satu benda, yaitu sebuah buku. Melihat wajah gemoy itu, Alice hanya bisa menghela nafas dan tersenyum. Kemudian, Arthur membuka buku itu dengan penuh rasa lapar akan ilmu. Lembar demi lembar ia menyerap informasi, menyusun strategi, menarik benang merah dari semua yang telah ia pelajari. Arthur menyimpulkan, jika aku ingin menghasilkan mana sendiri, aku harus mulai dari tubuh ini. Ia pun mulai memusatkan energi dari dalam, perlahan mengalirkannya ke titik-titik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pusat mana, inti mana core. Dan malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah ledakan. Tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Seketika Reynolds bergerak refleks seorang prajurit yang melindungi Alice dari serangan energi yang datang entah dari mana. Begitu memastikan jika Alice aman, keduanya langsung menyadari satu hal, jika Arthur masih di dalam rumah.
Di sana, di tengah ruangan, mereka malah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Terlihat jika Arthur melayang perlahan di udara. Kedua orang tua tersebut terdiam bukan karena takut, tetapi karena merasa takjub. Mereka menyaksikan keajaiban di hadapan mata mereka sendiri, di mana seorang bayi mungil membangkitkan mana Tuk pertama kalinya tanpa panduan, tanpa guru, hanya dengan tekad saja. Namun detik berikutnya, atap rumah mulai rubuh. Akan tetapi, Arthur terlalu kecil, terlalu lemah dan tak memiliki waktu untuk menghindar. Mereka merengkuh Arthur ke dalam pelukan mereka, melindungi Arthur dengan tubuhnya mereka sendiri. Di mana 3 tubuh 1 pelukan. Di sana mereka menangis bersama bukan hanya karena luka, bukan hanya karena selamat, tapi karena malam itu mereka telah menjadi keluarga sepenuhnya. Cerita beralih ke masa lampau Arthur sebagai Grey, sang raja yang penuh ketakutan dan kewibawaan. Di suatu saat, seorang pelayan kerajaan ditangkap karena pelanggaran berat dan dijatuhi hukuman mati sesuai aturan yang berlaku. Namun, Dewan Kerajaan mengusulkan pengasingan sebagai bentuk belas kasihan. Tapi Grey menolak keras pemberian ampun itu. Bahkan, di hadapan pelayan yang ketakutan, ia dengan dingin mengakhiri nyawa istri dan anak gadis pelayan tersebut. Bukan karena dendam, melainkan karena ia percaya kematian itu jauh lebih mulia daripada harus hidup dalam aib dan kehinaan. Tindakan kejam dan tanpa belas kasih ini memperlihatkan betapa keras dan dinginnya sosok Grey. Sosok yang nyaris mustahil dipercaya, kini berjiwa dalam diri seorang anak kecil bernama Arthur. Dan suatu waktu, sang ayah Ray memberikan sebuah hadiah sepasang sarung tangan. Namun Arthur menolaknya dengan sopan, menjelaskan bahwa ukuran tubuhnya masih terlalu kecil dan memakai sarung tangan itu justru bisa membatasi kelincahannya. Mendengarnya, Ray hanya tersenyum penuh pengertian, lalu mengajaknya untuk berlatih bersama. Saat latihan, Arthur memperlihatkan kemampuan luar binasa yang membuat Ray tercengang. Anak kecil itu bisa mengalirkan mana ke pedangnya, dan untuk pertama kali, Ray kalah melawan putranya sendiri. Kekaguman terpancar di wajahnya bukan hanya karena kekuatan yang luar binasa, tetapi juga karena kecepatan perkembangan Arthur yang jauh melampaui usianya. Setelah makan malam bersama, Ray mengungkapkan keinginannya untuk mencari pelatih yang lebih mumpuni bagi Arthur. Ia menyadari bahwa dirinya mungkin bukan sosok terbaik untuk mengembangkan potensi anaknya. Namun, alis ibu Arthur menolak gagasan itu dengan tegas. Ia tak rela melepas Arthur yang baru berusia 4 tahun pergi jauh demi pelatihan. Diskusi hangat pun terjadi di meja makan. Namun yang mengejutkan, Arthur yang mendengar pembicaraan itu tiba-tiba mengusulkan sebuah ide brilian. Lalu ia mengatakan, mengapa mereka tidak pindah ke kota bersama-sama? Dengan begitu, Ray bisa mencari pelatih terbaik untuk Arthur, sementara Alice tetap bisa menemani putranya. Usulan dari sang anak yang cerdas ini akhirnya diterima oleh seluruh keluarga. Mereka pun bersiap untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, sekelompok petualang bernama Twin Horn, sahabat lama Ray, datang untuk mengantar mereka menuju kota. Arthur pun diperkenalkan pada setiap anggota kelompok dan bertemu dengan pemimpin mereka bernama Adam. Adam menyebutkan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, meski Arthur masih terlalu kecil untuk mengingatnya. Namun, kenyataannya Arthur sangat ingat, terutama saat rumah mereka hancur akibat latihan mananya dan kelompok itu datang membantu memperbaikinya. Angela menyambut Arthur dengan pelukan hangat sampai anak itu hampir kesulitan bernafas. Sebelum Turdan, petualang bertubuh besar menariknya keluar dari pelukan itu. Di antara para petualang, Arthur memperhatikan seorang gadis muda yang berdiri di atas kereta, memandanginya dari kejauhan dengan tatapan yang dingin. Ialah Jasmine, petualang pendiam yang tampak sulit didekati. Kemudian, Helen menghampiri Arthur, menyambutnya dengan salam hangat dan memperkenalkan dirinya serta Jasmine, dan menandai akhir sesi perkenalan kelompok Twin Horn. Dengan itu, perjalanan mereka menuju kota Sirius pun dimulai. Dalam perjalanan panjang itu, Arthur membandingkan kehidupan barunya dengan masa lalu yang pernah ia kenal. Dunia di mana mobil terbang adalah sesuatu yang biasa. Meski dunia yang sekarang terasa jauh lebih sederhana dan primitif dalam hal transportasi, Arthur tak mengeluh, terutama karena ibunya selalu ada di sisinya, memberikan rasa nyaman dan kekuatan. Di tengah perjalanan mereka, sebuah serangan mendadak dari kawanan monster Galear mengguncang rombongan. Jasmine dengan sigap dan tanpa ragu menjadi yang pertama dan utama bertindak. Dua belatinya menari tajam, melumpuhkan para serigala liar yang menerjang. Ray, Adam, dan anggota lainnya segera menyusul, bergabung dalam pertarungan sengit itu. Ketika malam tiba, mereka merayakan dengan pesta makan malam yang hangat. Namun Arthur memperhatikan sesuatu yang ganjil. Alice, ibunya tak menyentuh makanan sama sekali. Dan saat ditanya, Alice tersenyum dan berkata, "Ya sudah kenyang." Tetapi kecurigaan kecil mulai menyelinap dalam benak Arthur. Tak lama kemudian, ia melihat ibunya dengan cermat memperhatikan luka di tangan Ray, lalu dengan lembut mengeluarkan sihir penyembuhan yang berkilau, sebuah kemampuan langka dan berharga yang jarang terlihat.
Atmosfer mendadak berubah menjadi tegang dan para anggota Twinhorn menjadi lebih waspada, mengawasi setiap sudut sekitar. Arthur pun mulai menyadari mengapa keluarganya memilih hidup jauh dari keramaian dan dunia luar. Hal itu adalah karena kemampuan ibunya yang sangat langka. Adam kemudian mengusulkan sebuah ujian kecil, sebuah pertarungan ringan untuk menilai kemampuan Arthur. Meskipun usianya baru 4 tahun, Arthur merasa bingung dengan santainya semua orang menghadapi duel itu. Adam memakai tombak asli yang dibalut kain pelindung, sementara Arthur menyalurkan tenaga mana ke kakinya, mempercepat gerakannya secara luar biasa. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Arthur bahkan menyerang lebih dahulu, membuat Adam pun terkejut. Namun, perbedaan kekuatan fisik tetap terasa, dan sebuah pukulan dari Adam melontarkan Arthur hingga terjungkal. Untunglah, Angela segera bertindak, mengirimkan sihir angin untuk memperlambat jatuhnya. Hingga hal itu juga membuat Turden menegur Adam yang terlalu serius melawan anak kecil. Dan Adam mengakui kekagumannya pada teknik cepat Arthur yang luar biasa. Jasmine yang dari tadi mengamati, kemudian mendekati Arthur dengan tatapan yang serius, memintanya mengajarkan rahasia gerakannya yang lincah itu. Arthur pun tahu, gadis itu tak akan berhenti sebelum mendapat jawaban. Keesokan harinya, perjalanan mereka dilanjutkan. Dalam sebuah perhentian singkat, para petualang mulai melatih Arthur. Adam membimbing dasar-dasar tombak, Ray mengajarkan gerakan fisik, dan Helen melatih teknik memanah. Setelah latihan selesai, Arthur pun menepati janjinya dengan mengajarkan Jasmine teknik gerak cepat yang telah dikuasainya. Lalu, Jasmine dengan cepat menyerap pelajaran itu dengan luar biasa. Di malam yang sama, saat Arthur tenggelam dalam bacaan, Jasmine terus menatapnya penuh kekaguman, hampir seperti seorang pengagum rahasia. Keesokan harinya, saat ulang tahun Arthur tiba, Jasmine pun memberikan sebuah belati sebagai hadiah. Hadiah ini mengejutkan para wanita dalam rombongan, terutama ketika Jasmine menjelaskan dengan serius detail penggunaan senjata tersebut. Namun, kebahagiaan itu seketika sirna ketika rombongan disergap oleh para bandit. Panah-panah deras pun menghujani mereka, dan Angela cepat membentuk penghalang sihir untuk melindungi mereka. Arthur yang menyadari mereka hampir dikepung total, sang pemimpin bandit memerintahkan anak buahnya menangkap wanita dan anak-anak untuk dijual belikan. Pertempuran seni pun pecah. Ray menghantam musuh dengan pukulan kuat, Turden mengeluarkan sihir membara, Helen melepaskan anak panah dalam presisi, sementara Adam dan Jasmine menerobos garis depan musuh. Akan tetapi, jumlah musuh terlalu banyak, dan setelah perlawanan lama, Ray terkena serangan keras hingga terlempar ke kereta dalam keadaan tak sadar. Kemudian, sang pemimpin bandit melangkah mendekati Alice dan Arthur. Ray yang terluka parah memaksa dirinya bangkit dan memerintahkan Arthur untuk membawa ibunya melarikan diri. Pada awalnya, Arthur menolak, tetapi Ray mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Jika saat ini, Alice sedang mengandung anak kedua mereka. Alasan dibalik segala keanehan yang Arthur rasakan selama ini. Dengan berat hati, Arthur menggenggam erat tangan ibunya dan berlari. Sementara para petualang bertahan melawan musuh demi memberi mereka waktu. Namun di tengah pelarian, sosok bandit muncul dari puncak bukit, siap menyerang mereka dengan sihir mematikan. Tanpa ragu, Arthur mendorong ibunya ke tempat aman dan menerima serangan itu sendiri. Saat terjun bebas, dalam detik-detik yang seolah membeku, ia menarik musuh yang mengejarnya jatuh bersamanya. Meskipun Angela dan Turden mengerahkan sihir penyelamat, mereka terlambat menjangkaunya. Dalam jatuhnya, pikiran Arthur melayang pada kehidupannya dulu sebagai raja yang kejam, dan kini sebagai anak kicik yang rapuh penuh ketakutan. Namun, ada kelegaan tersisa karena ia berhasil melindungi keluarganya, walau dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Akan tetapi, satu-satunya penyesalan adalah tak pernah merasakan menjadi seorang kakak. Akan tetapi, kisah hidupnya belum usai. Tubuhnya yang remuk itu bertahan dan saat membuka mata, ia menemukan dirinya berdiri di hadapan sosok raksasa yang kelak akan mengubah jalan takdirnya selamanya. Cerita pun berlanjut dengan Arthur yang tiba-tiba dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Seekor monster perempuan berukuran kolosal berdiri di hadapannya. Hingga kemudian, Arthur sempat mencoba menyerang makhluk itu, tapi dengan gerakan ringan seperti menyentuh udara, monster wanita tersebut dengan mudah menghempaskan Arthur ke belakang. Anehnya, bukannya menyerang balik atau mengancam, ia justru menunjukkan sikap hangat. Makhluk itu kemudian memetik buah dari tanaman misterius yang tumbuh di dekatnya. Ia menyodorkan buah itu pada Arthur, mungkin mengira bocah itu terluka parah dan membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Namun rasa sakit yang menyiksa tubuhnya membuatnya tak punya pilihan lain. Ia pun tak kuasa menahan tangis dan memakan. Monster itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sylvia. Ia bersumpah akan menjawab semua pertanyaan yang berputar dalam benak Arthur. Dengan tubuh yang mulai pulih usai memakan buah penyembuh itu, pertanyaan pertama yang terlontar dari bibir Arthur adalah tentang nasib keluarganya.
Sylvia, dengan kekuatan kesadaran spasial yang ia miliki, memastikan bahwa keluarga Arthur berhasil lolos dari bahaya dan kini berada dalam kondisi aman. Mendengar itu, rasa lega menyelimuti Arthur. Ia tak tahu harus memanggil makhluk itu apa. Namun sejak saat itu, nama Sylvia terasa seperti panggilan yang layak bagi sang penyelamat. Hari-hari berlalu dan dalam dekapan hangat gua yang terpencil itu, Arthur pun menjalani masa pemulihan. Ketika kesehatannya pulih sepenuhnya, Arthur menyatakan keinginannya untuk pulang. Sylvia, meski berat hati, memperingatkan bahwa dunia di luar di sana dipenuhi bahaya. Wilayah itu dikuasai oleh binatang buas dan kelompok bandit kejam. Meski begitu, ia tetap berusaha menemukan jalan agar Arthur bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. Bahkan rela menggunakan sihir terakhirnya untuk membuka celah dimensi demi keselamatan bocah itu. Sementara menanti, Arthur mengisi waktunya dengan berlatih bela diri dan meditasi, mencoba memahami kekuatan mana yang selama ini ia miliki. Diam-diam, ia terus bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya sosok Sylvia? Apa maksud dari gua misterius ini? Mengapa monster sekuat itu bisa menunjukkan kasih sayang seperti seorang ibu? Suatu hari, rasa ingin tahu Arthur akhirnya terjawab. Sylvia mendekatinya dan menunjukkan suatu konsep sihir yang asing bagi umat manusia, yaitu teknik menyerap dan menggunakan mana secara bersamaan. Ia menjelaskan bahwa kesalahan manusia selama ini adalah memisahkan proses pengumpulan dan penggunaan mana. Padahal bagi makhluk seperti dirinya, kedua hal itu bisa dilakukan sekaligus semudah bernafas. Sylvia lalu bertanya pada Arthur, apakah ia ingin mempelajari teknik itu? Dengan semangat yang menggebu, Arthur pun menjawab iya. Namun sebelum mengajarkannya, Sylvia menatap matanya dalam-dalam dan mengajukan satu pertanyaan penting, untuk apa kau menginginkan kekuatan ini? Arthur menjawab tanpa ragu, ia ingin menjadi lebih kuat, agar bisa melindungi orang-orang yang ia cintai, dan menghancurkan siapapun yang berani menyakiti mereka. Kejujuran polos itu justru membuat Sylvia tersenyum getir, lalu menjitak kepalanya ringan. Menurut Sylvia, jawaban Arthur menunjukkan bahwa ia belum siap. Sylvia menolak mengajarkan teknik sakral itu pada seseorang yang hatinya masih dipenuhi kemarahan. Arthur mencoba membela diri, mengatakan bahwa membenci musuh adalah hal wajar, terlebih setelah kehidupan masa lalunya yang dipenuhi penderitaan. Tetapi Sylvia hanya menggeleng. Ia bisa merasakan aura haus darah yang membungkus jiwa Arthur. Dan ia menegaskan, kekuatan sejati tak boleh lahir dari kebencian. Menyakiti bukanlah tujuan. Kekuatan sejati adalah tentang melindungi, bukannya membalas dendam. Setelah keheningan sesaat yang dipenuhi ketegangan, Sylvia menarik napas panjang dan menunduk sedikit. Ia meminta maaf karena sempat berlaku kasar, namun ia ingin Arthur memahami sesuatu yang jauh lebih penting daripada rasa sakit sementara itu. Menurutnya, tangan yang sanggup menghancurkan dunia juga memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dengan kelembutan. Itulah prinsip yang ia pegang, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekerasan, tetapi tentang kasih yang bisa menyembuhkan. Kemarahan dan dendam hanya akan meninggalkan jejak luka yang tak kasat mata. Sylvia kembali mengajukan sebuah pertanyaan. Jika suatu hari nanti kau tumbuh menjadi sangat kuat, apa yang akan Arthur lakukan dengan kekuatan itu? Pertanyaan itu membawa Arthur pada kenangan lama tentang keluarganya, tawa hangat di rumah, dan teman-teman yang mengisi hidupnya sebelum semuanya berubah. Ia pun menatap mata Sylvia dan menjawab dengan hati yang lebih jernih, aku ingin lebih kuat agar bisa melindungi mereka. Kali ini tidak ada kebencian dalam ucapannya, hanya ketulusan, dan Sylvia pun mengangguk tanda setuju. Namun di balik kedamaian itu, bahaya pun mulai mengintai. Di tebing jauh di luar gua, sesosok makhluk lain muncul. Ia membawa pesan. Sylvia telah melarikan diri dari kerajaan dan kini waktunya untuk kembali. Hingga kemudian, cerita pun mundur ke kehidupan Arthur di masa lalu, ketika ia masih menjadi seorang raja. Di tengah megahnya istana, Arthur hidup dalam kehampaan. Meski mengenakan mahkota, ia hanya simbol, bukanlah penguasa sejati. Keputusan berada di tangan parlemen, dan Arthur hanyalah sebuah alat, simbol dari sistem yang mulai runtuh. Dunia saat itu dilanda krisis sumber daya dan kehilangan harapan. Saat semua terlihat tenang di permukaan, Arthur memilih mengakhiri hidupnya dalam sunyi kamar istana. Kembali ke masa sekarang, Arthur kini berada dalam tubuh yang berbeda. Dengan kekuatan baru yang diberikan Sylvia, ia mulai berlatih keras, menyatu dengan aliran energi alam semesta, dan mulai menyadari bahwa kekuatan bukanlah berkah semata, tetapi ujian. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Sylvia melempar Arthur ke dalam sebuah ruang batu tertutup yang tersembunyi di dalam gua. Ia tampak serius dan hanya berpesan, tetaplah di sana dan jangan takut. Ia menyaksikan sosok lain yang menyerupai Sylvia berdiri angkuh di hadapan mentornya. Ia menuntut kepulangan Sylvia ke tempat asal mereka. Tetapi, Sylvia berdiri tegak, menolak dengan tenang, dan menunjukkan bahwa ia siap berjuang, bahkan jika harus mati. Wujud sejatinya akhirnya terungkap. Seekor naga agung yang anggun namun mematikan. Sekali hembusan nafasnya membekukan udara, pepohonan di sekitar mereka berubah menjadi es dalam sekejap.
Makhluk itu memperingatkan bahwa menggunakan kekuatan sebesar itu akan membunuhnya. Tetapi bagi Sylvia, hidup telah ia jalani dengan penuh, dan mati demi keyakinan bukanlah beban. Pertempuran maha dahsyat pun terjadi. Guncangan dari sihir dan kekuatan fisik mereka mengguncang bumi. Arthur yang menyaksikannya dengan mata terbelalak dari balik batu perlindungan tak pernah membayangkan bahwa kekuatan bisa sebesar itu. Meski terluka parah, Sylvia berhasil mengalahkan lawannya dengan satu serangan terakhir yang mematikan. Usai pertarungan, ia pun membuka kembali batu tempat Arthur bersembunyi. Sang bocah keluar, terpukau melihat Sylvia dalam bentuk naga yang agung dan megah. Sylvia lalu membuka portal bercahaya menuju dunia luar, yang mengatakan bahwa kini Arthur sudah siap. Ia telah menerima kekuatan untuk menentukan jalannya sendiri. Namun sebelum mengizinkannya pergi, ia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apa yang akan Arthur lakukan dengan kekuatannya tersebut? Arthur menjawab dengan tenang. Ia ingin melindungi, tidak untuk membalas, tidak untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga mereka yang ia cintai. Sebelum melepasnya, Sylvia memberinya dua hadiah, sebutir telur naga dan sehelai bulu dari tubuhnya sendiri. Ketika Sylvia menyentuh dahi Arthur, energi luar biasa mengalir masuk ke tubuh bocah itu. Cahaya membentuk pola-pola aneh di kulitnya, menyerupai tato bercahaya yang merambat dari jari hingga lengan. Sylvia akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia menatap Arthur dengan mata yang dalam dan jujur, mengakui bahwa ia sebenarnya mampu mengirim Arthur pulang sejak awal pertemuan mereka. Alasan tentang dunia luar yang berbahaya hanyalah tirai halus yang menyembunyikan kenyataan sesungguhnya, di mana Sylvia tidak ingin Arthur pergi. Bukan karena ia memerlukan seorang prajurit atau murid, melainkan karena ia telah merasakan sesuatu yang sangat langka, yaitu kebersamaan. Bagi Sylvia, Arthur bukan sekedar tamu, ia adalah pelipur hati. Arthur pun merasakan hal yang serupa. Hari-hari yang ia lalui bersama Sylvia telah mengubahnya. Ia bukan lagi bocah yang tersesat dan bingung. Maka, ketika waktunya tiba untuk berpisah, rasa kehilangan begitu menghantam. Dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya, Arthur memandang Sylvia dengan kesedihan mendalam. Ia merasa gagal. Sylvia telah memberikan segalanya, sementara dirinya belum melakukan apa-apa untuk melindunginya. Arthur pun mengatakan jika dirinya tak peduli siapa Sylvia sebenarnya. Baginya, Sylvia adalah keluarga Arthur. Setelah itu pun Arthur hanya tersenyum dan menjawab jika dirinya ingin memanggil Sylvia dengan nenek. Kata-kata itu pun menghujam langsung ke hati Sylvia, kini luluh oleh panggilan sederhana dari seorang anak manusia. Air mata pun akhirnya jatuh dari mata seekor naga. Sylvia meminta Arthur mengulanginya, dan bocah itu memanggilnya lagi, nenek, saat itu juga. Lalu, seperti tak ingin membuang waktu, Sylvia memberikan dua peninggalan terakhirnya, sebutir telur naga dan sehelai bulu dari tubuhnya sendiri. Dan sebelum membuka portal menuju dunia luar, sebuah jalan pulang akhirnya pun terbuka. Namun pada awalnya Arthur menolak melangkah. Ia tidak ingin meninggalkan Sylvia. Ia memohon agar sang naga ikut bersamanya. Tetapi Sylvia hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Celah menuju dunia luar perlahan tertutup, cahaya portal memudar, dan saat itu juga, sihir pelindung yang membungkus dunia kecil mereka menghilang. Makhluk kegelapan yang selama ini terpenjara oleh kekuatan Sylvia kini bebas bergerak. Ia melangkah mendekati tubuh Sylvia yang tergolek diam di tanah. Dalam detik berikutnya, mata Sylvia terbuka dengan sisa energi terakhirnya. Ia pun melepaskan ledakan kekuatan maha dahsyat. Gelombang sihir murni yang mengguncang seluruh dunia bawah. Langit dan tanah pun bergetar. Di tempat lain, jauh dari ledakan, Arthur berjalan pulang di tengah senja yang mulai gelap. Tapi lalu terdengar suara, yaitu suara Sylvia, di mana ia berpesan agar Arthur tak pernah melupakan percakapan mereka. Mendengar itu, Arthur menangis semakin keras. Ia merasa kecil di hadapan beban yang kini ia pikul. Ia merasa tidak sanggup, tapi suara Sylvia tidak hilang. Ia memintanya untuk memulai dari hal kecil, tidak perlu tergesa-gesa menyelamatkan dunia. Cukup ubah satu hal, yaitu satu senyum dan kebaikan. Scene berlanjut. Nampak Arthur mempercepat langkahnya, memperkuat gerakannya dengan aliran mana yang mengalir deras di tubuhnya. Ia pun berlari menembus lebatnya hutan, sangat berhati-hati agar tidak mengguncang telur Sylvia yang ia bawa. Namun, langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara manusia di kejauhan. Dan mengamati dari kejauhan, kenyataan yang ia lihat justru mengejutkan. Di bawah sana, tampak 4 orang bandit tengah mendorong seorang gadis elf yang terikat dan ketakutan ke dalam sebuah kereta. Ingatannya pun langsung melayang ke masa beberapa hari sebelumnya, ketika ia dan ibunya hampir menjadi korban para penjual manusia. Luka lama itu kembali membakar dadanya. Ia mencurigai bahwa para bandit ini mungkin terhubung dengan kelompok yang sama. Kemudian, amarah menyala dalam dirinya, namun suara bijak Sylvia terngiang di benaknya. Ia menahan diri dan memutuskan untuk menunda aksinya. Alih-alih menyerang saat itu juga, Arthur memilih mengikuti gerak-gerik para bandit dari kejauhan.
Ia menanti hingga malam, waktu di mana kegelapan bisa memberinya keuntungan. Ketika langit benar-benar gelap dan bandit-bandit itu mulai mendirikan perkemahan, Arthur pun segera menyusun rencana. Hingga kemudian, kereta bandit itu terlihat ditarik oleh Seringgila bertanduk. Arthur pun kemudian memetik sebuah biji kecil dan melemparkannya ke arah kawanan Seringgila. Hingga hal itu membuat lolongan keras langsung memenuhi malam. Seorang bandit berusaha menangkap mereka. Panik bahwa suara itu bisa menarik perhatian makhluk-makhluk buas lain yang lebih berbahaya. Namun, dalam kegaduhan itulah Arthur menyelinap, memperkuat lengannya dengan mana tajam dan menghantam bandit tersebut hingga tak sadarkan diri. Kemudian, si bandit ketiga mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum ia bisa bertindak, Arthur pun menghantam kakinya hingga tersungkur. Sambil menahan rasa sakit, bandit itu memperingatkan pemimpinnya tentang kehadiran anak penyihir. Tapi, sang pemimpin tidak gentar. Justru sebaliknya, ia malah tersenyum puas, merasa bahwa menangkap Arthur hidup-hidup akan menjadi keuntungan besar. Ia bahkan membuang pedangnya, menunjukkan niat untuk menangkap Arthur tanpa melukai tubuhnya. Dengan penuh percaya diri, pemimpin bandit memperkuat tangannya dengan mana dan menyerang Arthur. Namun anak muda itu bisa menghindar, mencoba menggunakan teknik benangnya untuk merebut senjata musuh seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tetapi dengan mudah, musuh membaca gerakan Arthur dan mendangnya hingga terlempar, lalu mengangkat tubuh Arthur dari kakinya. Namun bagi Arthur, itu baru permulaan. Dalam sekejap ia menyalakan sihir api di telapak tangannya dan membakar kaki kiri musuhnya. Hingga hal itu membuat sang pemimpin menjerit, amarahnya meledak. Saat pria itu sibuk melampiaskan amarahnya, Arthur memanfaatkan kelengahan itu untuk melancarkan serangan terakhir hingga yang terjadi. Kemudian bandit yang masih hidup merangkak ketakutan, maka dengan hati yang berat namun penuh tekad, ia mengakhiri hidup bandit terakhir itu. Kemudian, Arthur masuk ke dalam kereta dan menemukan gadis elf yang terikat dan ketakutan. Dengan suara lirih, ia meyakinkan gadis tersebut bahwa bahaya telah berlalu. Meski si gadis tampak bingung dan ketakutan, terutama saat melihat tubuh Arthur yang dipenuhi luka, ia tetap berusaha menenangkannya. Kemudian Arthur menutup tubuh para bandit dengan kain dan berdusta kecil, mengatakan bahwa mereka mati karena kecelakaan. Si gadis elf itu masih polos dan belum bisa memahami kekejaman dunia, lalu mempercayai perkataan Arthur begitu saja. Hingga kemudian Arthur mengumpulkan barang-barang yang mungkin bisa berguna untuk perjalanan ke depan dan bersiap pergi. Namun, sebelum ia sempat melangkah, tangan kecil gadis itu menggenggamnya erat. Dengan suara gemetar, ia memohon agar tidak ditinggalkan sendirian di hutan gelap yang menyeramkan. Ia menceritakan tentang dongeng yang sering diceritakan orang tuanya tentang roh-roh pohon yang menculik anak-anak nakal di malam hari. Cerita itu mungkin hanya dongeng, tapi rasa takutnya nyata. Arthur terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia tahu ia tak punya hati untuk meninggalkannya sendiri di hutan berbahaya tersebut. Namun gadis itu yang belakangan diketahui bernama Tessia dengan lembut menolak ketika Arthur mengusulkan menggunakan Seringgila bertanduk yang tadi menarik kereta bandit. Ia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu bisa menderita dan bahkan mati jika terlalu lama dijauhkan dari habitat aslinya. Mendengar itu, Arthur tertegun melihat keberanian dan kelembutan hati gadis mungil itu. Tanpa ragu, Tessia menghampiri satu persatu Seringgila itu dan melepaskan mereka kembali ke kedalaman hutan tanpa agresi. Arthur merasa ada sesuatu yang hangat dalam dadanya, rasa syukur, bukan hanya karena gadis itu selamat, tapi karena ia bertemu seseorang yang begitu murni di tengah dunia yang kejam ini. Dengan tekad baru, ia melangkah bersama Tessia menembus hutan pada pagi berikutnya. Kemudian saat ia melihat Tessia mulai melesu, Arthur mengeluarkan mangkuk dan menyuruhnya duduk untuk makan. Tessia menggeleng pelan, mengatakan bahwa ia belum lapar. Momen tersebut pun malah membuat Arthur teringat mengenai Sylvia yang sebelumnya juga pernah menyuruhnya untuk makan. Di samping itu, Tessia mencium aroma masakan yang dimasak Arthur dan langsung menggerutkan hidungnya. Hingga di dalam hati, Arthur merasa sedikit kesal karena Tessia telah diselamatkan dan masih sempat mengkritik masakan. Perjalanan mereka pun terus berlanjut, kini dengan percakapan yang lebih hangat. Tessia kemudian menceritakan tentang desanya, tentang aliran mana yang sangat kuat di tempat tinggalnya, dan tentang keinginannya untuk segera belajar dari gurunya. Arthur mendengarnya dengan penuh minat dan kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa para elf memiliki sistem pendidikan yang begitu terstruktur. Namun saat ia bertanya lebih dalam, Tessia justru tampak bingung. Ia belum sepenuhnya memahami sistem itu sendiri. Di malam harinya, Arthur segera mendirikan sebuah tenda sederhana untuk mereka berdua. Saat ia duduk di luar tenda, berjaga di bawah sinar bulan, Tessia keluar dan mengajaknya untuk masuk tidur. Arthur pun menolak, merasa bertanggung jawab untuk berjaga semalaman. Tapi Tessia bersikeras. Tessia menceritakan jika kakeknya pernah bilang kalau laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur di tempat yang sama. Tapi untuk kali ini, Tessia akan membuat pengecualian, katanya dengan nada serius tapi penuh kepolosan.
Mendengar itu, Arthur menahan tawa. Ia tetap menolak ajakan itu. Namun tak lama kemudian, Tasya keluar lagi, kini dengan wajah yang takut dan cemas. Ia juga mengatakan jika Arthur tetap di luar dan makhluk-makhluk berbahaya itu datang, bagaimana kalau mereka menemukan Arthur di luar? Malam itu, demi membuat Tasya merasa aman, Arthur bersedia tidur tak jauh darinya, meski tetap menjaga jarak. Di dalam tenda, di bawah cahaya temaram dari kristal cahaya kecil, Tasya mulai membuka percakapan yang cukup aneh untuk anak seusianya. Keesokan harinya, langit masih berselimut embun ketika perjalanan kembali dimulai. Dari mendaki punggung bukit berkabut hingga melangkah ringan di atas aliran sungai yang nyaris membeku, Arthur menunjukkan sisi dirinya yang tak pernah ia sadari, seorang kakak yang penuh perhatian dan kekuatan. Tasya yang semakin nyaman di dekatnya berbicara tanpa henti. Ia mengutarakan segala isi pikirannya dengan bebas, tentang bunga, tentang kota tempat tinggalnya, bahkan tentang bentuk awan yang menurutnya mirip marmut. Tiba-tiba, tanpa peringatan rasa nyeri tajam menembus ke inti tubuhnya, mana dalam dirinya mendadak bergejolak. Ia terdorong mundur dan bersandar pada batu besar. Melihat itu, Tasya yang mengira Arthur hanya kelelahan segera berlari mencari tumbuhan penyembuh. Saat itulah, seekor serigala bertanduk muncul dari balik pepohonan. Arthur pun langsung bersiaga, tapi alih-alih menyerang, makhluk itu hanya menurunkan sepotong daging dari mulutnya lalu pergi tanpa suara ke dalam hutan. Melihat itu, Tasya tersenyum lebar. Ia juga mengatakan jika itu adalah hadiah dari anak baik, katanya. Di mana jika mereka berbuat baik, maka dunia juga akan membalas dengan kebaikan. Mendengar itu, Arthur tidak tahu apakah ia pantas menerima itu. Namun saat memanggang daging tersebut dan mencicipi hasilnya, ia baru mengerti mengapa anak-anak begitu menyukai makanan lezat. Dengan bangga, Tasya mengaku bahwa daun-daunan yang ia bawa sebelumnya sebenarnya adalah jamur favorit di kotanya. Arthur yang sedang menikmati daging itu tanpa sadar ikut mencicipi jamur tersebut, dan itu adalah kesalahan fatal. Beberapa menit kemudian, ia terkapar di balik semak-semak, berkali-kali bolak-balik karena perutnya yang melilit tanpa ampun. Di dalam tenda, Arthur berbaring dengan kelopak mata berat kelelahan oleh rasa sakit, perjalanan panjang dan tekanan batin yang ia simpan sendiri. Tapi berbeda dengan dirinya, Tasya tampak masih penuh semangat. Namun, Arthur sudah tertidur di tengah ceritanya. Tasya pun memandang wajah lelahnya dengan tenang, lalu mengambil selimut dan menutup tubuh Arthur dengan pelan. Hari berikutnya, perjalanan kembali berlanjut. Meski tubuhnya masih terasa lemah dan perutnya sesekali memberontak, Arthur memaksakan senyum. Ia tidak ingin membuat Tasya khawatir. Tasya pun kemudian mengatakan, "Boleh aku memanggilmu A?" Tanyanya penuh harap. Kemudian Arthur pun menjawab jika dirinya akan memanggil Tasya dengan Yang Mulia Putri. Namun jawaban Tasya sungguh di luar nalar, karena dirinya hanya ingin dipanggil dengan nama, seperti sosok teman saja. Mendengar itu, Arthur terdiam. Kata teman terasa asing di lidah dan di hatinya. Kemudian Tasya pun melangkah lebih dulu, lalu berbalik saat ia melihat sebuah bukaan di antara perpohonan. Cahaya matahari menerobos mulai masuk, menyorot lembut sebuah jalan tersembunyi. Dan kemudian ia mengeluarkan tangannya pada Arthur. Untuk pertama kalinya, Arthur tidak merasa seperti pahlawan atau ksatria. Ia merasa seperti anak kecil yang diajak pulang. Sesampainya, tubuh Arthur yang sudah terlalu lelah, begitu langkah terakhirnya menyentuh tanah, kakinya ambruk dan ia terjatuh. Belum sempat ia menarik nafas dalam-dalam, suara teriakan dan langkah kaki menggema dari berbagai arah. Dalam hitungan detik, lingkaran penjaga berpakaian perak dan bersenjata lengkap mengepung mereka. Dari wajah mereka, tidak ada ampun yang bisa dibaca. Sebelum Arthur bisa bertanya lebih jauh, ujung dingin sebuah pedang sudah menempel di kulit lehernya. Insting bertarungnya berteriak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Di mana saat ia menoleh memanggil Tasya dengan suara parau, namun yang ia lihat malah membuat jantungnya membeku. Gadis kecil itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, wajahnya datar kosong seolah seluruh emosi yang selama ini ia tunjukkan hanyalah topeng yang baru saja dilepaskan. Hingga Arthur pun mulai mempertanyakan, apakah kebaikan yang ia berikan dengan tulus benar-benar telah dibalas dengan sebuah pengkhianatan oleh Tasya. Setelah berhasil melewati celah misterius bersama Tasya, Arthur tak menyangka jika dirinya akan langsung dikepung oleh para penjaga elf. Dengan tatapan tajam dan nada penuh kecurigaan, mereka menuntut penjelasan siapa yang memberi izin seorang manusia memasuki wilayah suci mereka. Namun, Arthur hanya bisa menoleh ke arah Tasya, berharap gadis kecil itu menjelaskan semuanya. Namun harapannya pupus ketika Tasya hanya terdiam membisu. Perasaan kecewa pun langsung menyelimuti Arthur. Ia merasa telah dikhianati oleh teman yang ia percaya. Tapi kebenarannya lebih sederhana. Tasya terlalu takut dan gugup untuk bicara, karena ia masihlah anak-anak. Ketika situasi mulai memanas dan para penjaga hampir menghunus senjata, barulah Tasya memberanikan diri. Suaranya bergetar saat ia mengatakan bahwa Arthur telah menyelamatkan nyawanya. Namun para penjaga tetap tidak percaya.
mereka malah menduga jika Arthur telah memanipulasi pikiran sang putri agar berpihak padanya. Untungnya, sesosok tokoh karismatik muncul dari portal sihir bernama Virion Eralit, mantan Raja Elenoir sekaligus kakek Teisia. Dengan wibawa seorang pemimpin sejati, Virion segera menenangkan situasi. Ia secara pribadi menyampaikan rasa terima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkan cucunya. Saat itulah, Arthur menyadari identitas asli Teisia. Ternyata selama ini ia adalah putri kerajaan. Fakta itu pun mengejutkan Arthur. Ia tak pernah membayangkan bahwa gadis polos yang menemaninya sepanjang perjalanan itu ternyata berdarah bangsawan. Tak lama, Raja Alduin dan Ratu Meriel yang merupakan orang tua Teisia muncul lalu memeluk putri mereka dengan lega. Meriel segera memeriksa kondisi Teisia, sementara Alduin mulai mempertanyakan kehadiran Arthur di tengah kaum elf. Tanpa banyak pertimbangan, sang raja langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Arthur. Virion sekali lagi campur tangan, menjelaskan bahwa Arthur berada di sana atas izinnya dan bahwa nyawa Teisia selamat berkat bantuan anak manusia itu. Teisia pun ikut mendukung kakeknya. Dengan suara memohon, ia meminta ayahnya untuk tidak menyakiti Arthur. Bahkan ia mengusulkan agar Arthur diundang ke istana sebagai tamu kehormatan. Arthur sendiri tampak enggan, sadar bahwa sebagian besar elf tidak menyukai manusia. Namun sebelum ia sempat menolak, Teisia menyebut bahwa para koki kerajaan akan menyiapkan makanan favoritnya jika ia ikut. Sementara itu, Virion mulai menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap kekuatan misterius yang dimiliki Arthur. Untuk saat ini, Arthur mengikuti Teisia menyusuri kerajaan Elenoir, sebuah tempat memukau dengan rumah-rumah yang tumbuh dari pepohonan raksasa. Namun di balik keindahan itu, perhatian para elf terhadap Arthur begitu terasa. Pandangan penuh tanya dan bisik-bisik terus mengikuti langkah mereka. Arthur pun tetap diam. Di dalam hatinya ia belum bisa menghilangkan bayang-bayang momen ketika Teisia sempat ragu membelanya. Tatapan serius di wajah gadis itu masih membekas kuat dalam ingatannya. Ia terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dipikirkan Teisia saat itu. Mereka pun akhirnya tiba di istana megah yang berdiri di tengah hutan. Di sana puluhan pelayan menyambut kedatangan mereka dengan penuh penghormatan. Meskipun ekspresi mereka menunjukkan kebingungan saat melihat seorang manusia di sana. Ketika para pelayan masih tampak ragu, Teisia meyakinkan mereka bahwa Arthur bukan seperti manusia lainnya. Namun Arthur yang sejak awal masih menyimpan beban pertanyaan di pikirannya, memilih sesuatu yang lain. Ia ingin bertemu dengan raja dan ratu. Ia ingin membicarakan kejadian di hutan dan mencari kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah keseriusan suasana ruang pertemuan, Teisia justru muncul dengan senyum polos, membawa nampan berisi teh hangat dan aneka cemilan. Baginya, pertemuan penting ini tampak seperti sekadar acara minum teh santai. Sementara para pemimpin elf duduk dengan wajah serius, Teisia tetap berada dalam dunianya sendiri, dunia seorang anak yang belum benar-benar memahami betapa gentingnya situasi. Raja Alduin kemudian mengambil alih suasana, memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Arthur. Di sisinya berdiri Ratu Meria, sang permaisuri, dan Virion, ayah Alduin sekaligus mantan penguasa Elenoir. Giliran Arthur pun tiba untuk memperkenalkan diri. Dengan sopan ia berlutut di hadapan sang raja, memperkenalkan dirinya sebagai seorang bocah biasa dari desa terpencil di kerajaan Sabit. Ia mengakui bahwa duduk di hadapan keluarga kerajaan elf adalah sebuah kehormatan besar, sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Alduin terlihat terkesan dengan sikap santun dan pilihan kata-kata Arthur. Tak disangka, anak dari kalangan rakyat jelata bisa memiliki tutur kata yang begitu terdidik. Ia pun kemudian mengizinkan Arthur melanjutkan ceritanya. Arthur mulai mengurai kisah perjalanannya tentang bagaimana ia terpisah dari orang tuanya dan mengembara sendirian di hutan. Namun ia tidak menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan seekor naga kuno bernama Sylvia yang sengaja ia simpan. Ketika cerita sampai pada bagian di mana ia menyelamatkan Teisia dari para penculik, suasana pun berubah drastis. Sorot mata Alduin dipenuhi kemarahan. Ia tidak menyalahkan kelompok penculik itu saja. Baginya, tindakan tersebut adalah cerminan dari seluruh umat manusia. Namun, Virion justru menanyakan hal yang lebih masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bocah berusia 5 tahun bisa mengalahkan 3 orang dewasa? Arthur pun akhirnya membeberkan sebagian dari kemampuannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penyihir dan telah menggunakan sihir untuk menyelamatkan Teisia. Keraguan segera menyelimuti ruangan. Para penjaga yang sejak awal mencurigainya kembali melontarkan tuduhan. Mereka bersikeras bahwa Arthur hanya mencuci otak sang putri demi bisa menginjakan kaki di tanah para elf. Karena hal itu, kemarahan Virion pun memuncak. Ia tidak lagi menoleransi fitnah dan keraguan terhadap Arthur, apalagi setelah semua bukti dan pengakuan yang ada. Hingga kemudian, Teisia akhirnya angkat bicara. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia menceritakan pengalaman pahitnya saat diculik. Ia mendengar sendiri rencana para penculik yang berniat menjualnya demi keuntungan besar. Kenangan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar, dan Ratu Meriel segera memeluk putrinya erat, menyalurkan kasih sayang seorang ibu yang tulus dan penuh kehangatan.
Dengar pengakuan anak dan istrinya, serta melihat keteguhan Arthur yang tak meminta imbalan apapun, Alduin pun luluh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arthur atas keberaniannya menyelamatkan sang putri dan menyatakan bahwa ia mempercayai Arthur. Namun, suasana kembali serius saat Arthur menyampaikan alasan sebenarnya ia meminta pertemuan itu. Ia berkata bahwa dirinya hanya ingin satu hal, bisa pulang dan bertemu kembali dengan orang tuanya di Sapir. Mendengar permintaan itu, Alduin kembali terdiam. Dalam pikirannya, membantu seorang manusia kembali ke wilayah mereka sama saja dengan merendahkan kaum elf sendiri. Ia pun menolak secara halus, menyatakan bahwa Arthur harus mencari jalannya sendiri. Akan tetapi, Arthur tidak menyerah. Dengan tenang, ia berkata bahwa jika setelah semua yang telah ia lakukan, para elf masih menolak untuk membantunya, maka tidak ada perbedaan antara mereka dan para manusia yang disebut barbar. Di mana kata-kata tersebut kemudian menghantam keras kesombongan Alduin. Lalu Virion menatap putranya dalam diam. Bahkan Tessia berdiri di sisi ayahnya, memandangnya dengan harap. Tak ada pilihan lain bagi sang raja. Dengan berat hati, Alduin akhirnya setuju untuk membantu Arthur. Namun ia juga menjelaskan kenyataan pahit. Satu-satunya gerbang teleportasi yang terhubung langsung ke Sapin hanya bisa dibuka setiap 7 tahun. Dan itu pun hanya setelah pertemuan khusus 3 penguasa besar. Karena gerbang itu baru saja digunakan, maka kesempatan berikutnya baru akan tiba 5 tahun lagi. Mendengar itu, Arthur jelas tak bisa menunggu selama itu. 5 tahun adalah waktu yang terlalu panjang bagi seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Menyadari keputusasaan itu, Alduin akhirnya menawarkan alternatif. Ia akan mengirim pasukan pengawal untuk mengantar Arthur kembali ke Sapin melalui perjalanan darat dan jalur rahasia. Perjalanan panjang dan berbahaya yang akan dimulai esok hari. Arthur pun merasa lega, setidaknya untuk sesaat. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh rasa sakit tajam yang kembali menjalar dari dadanya. Sumber rasa sakit itu begitu familiar. Namun ia mencoba mengalihkan pikirannya, berdiri dan pamit untuk mandi, berharap air hangat dapat sedikit meredakan sensasi menyiksa itu. Tapi setelahnya, rasa nyeri itu tak juga surut, bahkan ketika ia sudah mengenakan pakaian dan memegangi dadanya dengan erat. Dalam kesunyian, Arthur pun merenung, di mana ada pertanyaan yang menggantung di benaknya. Apa sebenarnya yang menyebabkan mana-core-nya memberontak seperti ini? Jika matanya menatap ke arah halaman istana, ia melihat pemandangan hangat, di mana Tessia bersama kedua orang tuanya tertawa ringan dalam kebersamaan. Sontak muncullah bayangan dalam benaknya. Jika ia berhasil kembali ke Sapin, akankah orang tuanya menyambutnya dengan pelukan itu, atau justru dengan amarah karena ia telah lama menghilang? Lamunan itu membuatnya terdiam lama hingga akhirnya Tessia menghampirinya. Arthur pun mencoba menyembunyikan kegundahannya lewat candaan ringan, menyebutnya sebagai putri manja yang sebaiknya kembali ke pelukan keluarga hangatnya. Tapi di balik senyuman itu, terselip kegelisahan yang tak tertahan. Ia pun membuka hatinya, mengutarakan rasa takut yang selama ini ia pendam, bahwa mungkin orang tuanya sudah tidak menginginkannya lagi. Tessia menatapnya dengan mata lembut, lalu meletakkan tangannya di pipi Arthur. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, jika tidak ada orang tua yang tidak merindukan anaknya, ia percaya bahwa keluarga Arthur pasti masih menantinya dengan cemas dan penuh kasih sayang. Saat mereka berdiri berdua, bunga-bunga sinibel mulai berjatuhan dari pepohonan. Tessia menjelaskan tentang bunga itu dengan semangat yang khas. Tapi di mata Arthur, bunga-bunga itu terlihat berbeda. Bentuknya mengingatkan pada senjata rahasia yang pernah ia lihat saat bertempur. Tapi belum sempat suasana kembali tenang, Arthur secara refleks menangkap dan melempar balik sebuah serangan tak terlihat yang datang ke arahnya. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa sumber serangan itu bukan lain adalah Virion, kakek Tessia sendiri. Arthur pun langsung bertanya, mengapa Virion menyerang cucunya? Namun lelaki tua itu hanya tersenyum geli dan berkata bahwa benda itu terlalu lemah untuk disebut sebagai serangan sungguhan. Tessia pun segera mendekati kakeknya, memintanya berhenti bermain-main dengan Arthur. Ia meyakinkan sang kakek bahwa Arthur bukanlah manusia biasa dan layak diperlakukan dengan hormat. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan langka itu. Tanpa basa-basi, ia menjatuhkan Tessia ke tanah dengan sihir lembut dan melemparkan sebuah pedang kayu ke arah Arthur, menantangnya bertarung. Arthur pun kemudian menyambut tantangan itu dan memasuki pertarungan dengan penuh kesungguhan. Ia mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Tapi meskipun ia sudah menggunakan segala teknik, kecepatannya tak sebanding dengan Virion. Setiap serangan gagal, dan bahkan saat ini ia mulai menyerang lebih keras. Pedang kayunya patah dan pecahannya hampir melukai Tessia. Hingga Arthur pun segera bergerak melindunginya. Mengetahui bahwa kekuatan fisik tak cukup, Arthur melepaskan sihir. Gelombang mana meledak dari tubuhnya, menghantam ke arah Virion. Lalu, Virion meminta rode kedua. Namun sebelum sempat dimulai, Tessia yang bangkit dari sihirnya langsung mencubit pantat kakeknya dengan kesal. Ia bersikeras bahwa Arthur bukan lawan sembarangan. Bahkan jika duel berlanjut, mungkin justru sang kakeklah yang akan jadi bulan-bulanan. Arthur pun merasa semua pujian itu berlebihan. Ia tahu dirinya belum sekuat itu. Tapi kemudian Virion menawarkan sesuatu yang mengejutkan.
ia ingin Arthur menjadi muridnya. Di mana tawaran itu terdengar sangat menggiurkan, tetapi Arthur kembali teringat akan orang tuanya. Ia belum tahu apakah mereka baik-baik saja. Arthur juga belum tahu apakah mereka sudah tenang. Ia pun mengungkapkan keraguannya, dan saat itulah Virion menjelaskan bahwa ada cara bagi Arthur untuk memberitahu keluarganya bahwa ia masih hidup tanpa harus pulang. Arthur pun kembali menggeliat kesakitan. Rasa nyeri dari manakornya semakin menjadi-jadi. Virion hanya mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa rasa sakit itu adalah akibat dari Beast Will, kekuatan buas yang selama ini tersegel di dalam diri Arthur. Satu-satunya cara agar ia tetap hidup adalah dengan menjadi murid Virion. Itulah pilihan yang kini ada di hadapan Arthur, dan ia tahu ini bukan sekedar tawaran, tetapi takdir yang sedang menantinya. Dalam tidurnya, Arthur mendapati dirinya terperangkap dalam sebuah mimpi yang kelam. Tubuhnya terasa berat, tak bisa bergerak, seolah seluruh energinya direnggut oleh rasa nyeri dan menyesatkan dari dadanya. Saat ia mencoba menahan derita itu, tiba-tiba dari dalam dadanya muncul kabut gelap yang membentuk sosok makhluk mengerikan. Arthur pun gemetar, memejamkan mata dalam ketakutan. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah sosok itu adalah cerminan dari ketakutan terdalamnya. Tepat ketika makhluk itu tampak akan menyerangnya, suara lembut memanggil namanya. Tessia. Suara itu seperti cahaya yang menembus gelapnya mimpi, menenangkan jiwa Arthur hingga perlahan ia tersadar. Saat membuka mata, yang ia lihat adalah Tessia sedang duduk di atas tubuhnya, menatapnya sambil tersenyum. Tessia kemudian menyapa Arthur, tetapi Arthur dengan sedikit nakal kembali memejamkan mata dan berbisik bahwa mungkin Tessia adalah monster dalam mimpinya tadi. Karena Arthur tak kunjung bergerak, ia menarik selimut Arthur dan menyeretnya keluar dari tempat tidur, lalu mengomentari rambut Arthur yang berantakan. Saat berganti pakaian, Tessia menanyakan keputusan Arthur, apakah ia benar-benar berniat tinggal di negeri F ini. Arthur pun belum bisa memberikan jawaban pasti. Ia pun kembali memanggil Tessia dengan sebutan formal, yang langsung membuat gadis itu cemberut. Usai bersiap, keduanya keluar istana, di mana di depan istana mereka melihat Alduin. Ayah Tessia tengah bersitegang dengan Virion sang kakek. Alduin mencoba membujuk ayahnya agar tidak mengizinkan Arthur tinggal di negeri elf. Kekhawatiran dan prasangka terhadap manusia masih begitu kuat dalam dirinya dan istrinya. Namun Virion menolak. Ia menyatakan bahwa Arthur adalah pemuda yang layak, bahkan menegaskan bahwa keputusannya sudah final. Tessia pun ikut membela Arthur. Ia mengingatkan semua orang bahwa Arthur telah menyelamatkan nyawanya. Hingga Alduin pun mengangguk, mengakui rasa terima kasihnya, tetapi baginya itu belum cukup untuk membiarkan seorang manusia menginjak tanah suci kaum elf. Virion muak dengan perdebatan yang tak kunjung usai, menyuruh Arthur dan Tessia masuk ke dalam kereta. Mereka pun mulai perjalanan menuju tempat seorang sahabat lama Virion, seseorang yang bisa membantu Arthur. Selama perjalanan, Tessia tertidur dengan kepala bersandar pada Arthur. Virion pun meminta Arthur membiarkannya tidur, menjelaskan bahwa Tessia bangun pagi demi menyambut hari penting ini, hari yang bisa mengubah nasib Arthur. Ia lalu menceritakan bahwa cucunya hidup dalam kesendirian. Banyak yang mendekati Tessia bukan karena ketulusan, melainkan demi kepentingan pribadi. Karena itulah, Tessia menjaga jarak, hanya membuka hatinya pada orang-orang yang ia percayai. Ia menyadari alasan mengapa Tessia lebih nyaman dengan sapaan sebagai teman. Virion lalu mengatakan bahwa satu-satunya waktu Tessia benar-benar tersenyum adalah saat bersama Arthur, di mana kata-kata itu membuat Arthur terdiam. Dalam hatinya, ia baru benar-benar memahami betapa besar dirinya berarti bagi Tessia. Ia juga mulai merasakan ketulusan dari pria tua yang selama ini ia lihat sebagai pemimpin agung. Tak lama, kereta mereka berhenti di depan sebuah rumah tua. Arthur bertanya-tanya siapa gerangan penghuni rumah misterius itu, mengingat bahkan seorang mantan raja datang langsung mengunjunginya. Namun kekagumannya mendadak sirna saat melihat Virion berubah total menjadi kakek tua cerewet yang tak sabaran. Ia menghentakkan kakinya ke pintu dan berteriak, menyuruh si pemilik rumah keluar. Tak ada jawaban. Ia mendekatkan telinganya ke daun pintu, dan tepat saat itu, pintu terbuka lebar dengan tiba-tiba, menghantam wajah Virion hingga ia terjengkang ke belakang. Ternyata wanita itu adalah Rinia Dakarsan, seorang penyihir luar biasa yang menurut Virion adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Arthur. Arthur pun segera menunjukkan rasa hormatnya, dan Rinia tampak senang dengan sikap sopan santun Arthur. Ia mengajak mereka masuk, tetapi Arthur kebingungan saat melihat tak adanya alat sihir atau peralatan canggih di dalam rumah. Hanya ada sebuah ember berisi air. Dengan raut heran, Arthur bertanya bagaimana Rinia bisa membantunya menghubungi kedua orang tuanya tanpa alat komunikasi. Rinia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang peramal, penyihir yang mampu mengintip masa lalu dan mengintuisikan masa depan seseorang. Saat ia mencoba membaca masa depan Arthur, Rinia pun terkejut. Ia melihat terlalu banyak hal dan menyebut Arthur sebagai sosok yang luar biasa.
Namun, Arthur buru-buru menolak tawaran untuk melihat masa depannya. Yang ia inginkan hanya satu, membiarkan kedua orang tuanya tahu bahwa ia masih hidup dan baik-baik saja. Denia mengangguk lalu meminta Arthur menatap permukaan air di dalam ember sembari memusatkan pikirannya pada orang tuanya. Perlahan tapi pasti, sihir pun mengalir dari tangan Denia dan permukaan air mulai beriak. Hingga wajah kedua orang tua Arthur, Alice dan Ray muncul di dalam pantulan itu. Mereka nampak sedang makan siang bersama, mengenang anak yang mereka kini telah hilang. Hari itu, suasana di rumah keluarga Arthur terasa berat. Alice dan Ray duduk diam, hanyut dalam kesedihan yang menggantung sejak kepergian anak mereka. Hari ini adalah hari ulang tahun Arthur, hari yang seharusnya membawa kebahagiaan, namun justru dipenuhi air mata. Mereka kini tinggal di kota, mencoba membangun hidup baru. Ray bekerja sebagai penjaga keamanan, dan Alice tengah mengandung buah hati mereka yang kedua. Meskipun hidup terus berjalan, luka kehilangan Arthur belum benar-benar sembuh. Di tengah keheningan dan duka itu, tiba-tiba terdengar suara lembut suara Arthur yang berbicara melalui sihir dari tanah elf. Dengan suara tulus dan penuh kerinduan, ia menyampaikan bahwa dirinya masih hidup, walau belum bisa kembali karena kondisi tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya. Ia memohon agar orang tuanya tak larut dalam rasa bersalah. Sebelum sambungan itu terputus, Arthur mengungkapkan betapa dalam cintanya pada mereka. Sementara itu, di sisi lain, Arthur sendiri tak kuasa menahan air mata di mana pemandangan itu terlalu berat. Ia bersumpah dalam hati, cukup kuat untuk tak membuat mereka menderita lagi. Dipenuhi tekad baru, Arthur meminta pada Virion agar diterima sebagai murid. Tapi permintaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebuah pertemuan diadakan kembali. Tessia mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Arthur telah menyelamatkan nyawanya bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Jika mereka menolaknya, artinya mereka sedang mengajarkan bahwa kebaikan dibalas dengan kebencian. Saat itu, Virion akhirnya bicara, di mana sepanjang hidupnya ia belum pernah mengambil murid. Jadi, jika kini ia sampai memohon agar Arthur bisa tinggal dan belajar padanya, maka itu bukan keputusan sembarangan. Itu adalah bukti bahwa ia benar-benar percaya pada Arthur. Virion menjawab tanpa ragu, jika dirinya lah yang akan menanggung semua resikonya. Tak lama, Alduin dan Meriel mendatangi Arthur secara langsung. Dengan nada yang lebih hangat, Alduin mengakui kesalahannya. Ia sadar bahwa penolakannya dulu bukan karena kebencian. Ia sadar bahwa penolakannya dahulu bukan karena kebencian pribadi, tapi karena warisan trauma dan prasangka terhadap manusia. Kini, di hadapan Arthur ia membuka dirinya dan bahkan menyodorkan tangan untuk menjabat. Namun, Tessia tiba-tiba menyela dengan senyum nakal. Ia menantang ayahnya, jika ia benar-benar menerima Arthur, maka ia harus mengizinkan mereka berdua jalan-jalan keliling kota. Tessia menggandeng Arthur dengan semangat dan membawanya menjelajahi sudut-sudut kota elf yang megah dan penuh pesona. Tessia menunjuk sebuah toko besar di kejauhan yang terkenal dengan kudapan manis dan buah-buahannya. Dengan semangat, ia menyeret Arthur melewati kerumunan untuk membeli makanan favoritnya. Namun di tengah jalan, seorang anak elf tiba-tiba menabrak Arthur dengan sengaja. Meski kejadian itu mengganggu, Arthur tetap tenang dan sopan. Ia tidak menunjukkan kekesalan, bahkan meminta maaf, tapi anak elf itu menatapnya dengan jijik, mengatai bahwa tubuh Arthur telah mencemari dirinya, dan menyatakan bahwa meskipun Virion menerimanya, kota ini tidak akan pernah melakukannya. Biasanya, Arthur akan membiarkan hal seperti itu berlalu, tapi sejak mengenal Tessia, ia belajar untuk sesekali membalas dengan cara yang cerdas. Maka ketika bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Faris, seorang bangsawan, dan menawarkan diri untuk mengantar Tessia pulang, Arthur membalas dengan membengkuk sopan sembari mengejek sosok Faris di depannya. Hingga hal itu membuat Tessia menahan tawa, sementara Faris menyadari ejekan itu, tersinggung dan menantang Arthur untuk berduel. Di tengah kota elf, tantangan duel bukan sesuatu yang sepele. Orang-orang dewasa segera berhenti dan menyaksikan. Menolak tantangan berarti menerima kekalahan. Dan dengan status Arthur yang berada di bawah pelindungan keluarga kerajaan, hal itu akan mempermalukan Virion. Tessia mencoba menghentikan Arthur, tapi ia tahu jawabannya. Arthur menerima tantangan itu, Faris meminta Tessia menjadi juri, dan disinilah duel itu akan dimulai. Tessia hanya menggelengkan kepala, tak heran dengan hasil itu. Ia sudah mencoba memperingatkan Faris bahwa Arthur bukanlah orang biasa yang bisa diperlakukan seenaknya. Hari-hari berikutnya diisi dengan momen-momen yang tak ternilai. Arthur dan Tessia semakin sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan menyusuri pasar. Setiap kali ada yang mencoba merendahkan Arthur karena darah manusianya, Tessia selalu berdiri paling depan membelanya. Ia seperti perisai yang tak pernah lelah melindungi teman dekatnya. Mereka berdiri berdampingan di tepi pagar yang menghadap lembah. Tessia menatap Arthur dengan serius, menanyakan tentang perasaannya menjelang hari pertama latihan resmi esok hari. Arthur pun tampak termenung, pikirannya melayang pada percakapan yang pernah ia miliki dengan Virion. Virion telah memperingatkan Arthur bahwa kehidupan di negeri elf tak akan mudah.
Ia seorang diri, tanpa keluarga, tanpa teman yang dikenalnya sejak lama. Semua yang ia miliki hanyalah tekad dan tujuan. Latihan yang akan dihadapinya bukanlah permainan. Ini akan lebih berat dari apapun yang pernah ia alami. Tapi jika ia bertahan, maka masa depannya akan terbuka lebar. Kini, saat menatap mata Tasya yang menanti jawaban, Arthur tersenyum. Ia berkata bahwa ia tak sabar memulai latihan esok. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai. Arthur berdiri di hadapan Virion, sang Grandmaster yang kini secara resmi menjadi mentornya. Pelatihan pun dimulai. Dalam diamnya, Arthur menyadari bahwa kehidupan di negeri elf berjalan jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hanya dalam hitungan hari, ia sudah melewati banyak hal. Ia merasa bertumbuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Waktu berlalu, dan bahkan Tasya kini mulai menunjukkan perkembangan pesat. Ia sudah bisa memanipulasi mananya, sesuatu yang sebelumnya belum ia kuasai. Suatu pagi, saat matahari baru saja menyelinap dari balik pepohonan, Tasya berlari menuju kamar Arthur. Ia berusaha membangunkannya. Namun pemuda itu terlelap terlalu dalam. Dengan senyum jahil, ia menggunakan sihir untuk mengguncang tubuh Arthur secara paksa. Di mana saat melihat Tasya berdiri di dekat tempat tidur sembari tertawa, ia mengerutkan dahi dan bertanya-tanya, kenapa Tasya tidak membangunkannya dengan lembut saja.